Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Beberapa sosok bergegas keluar dari awan hitam di langit sebelum perlahan-lahan berhenti agak jauh dari puncak gunung Hundred Empire. Mata mereka berisi kilatan main-main saat mereka menatap kerumunan di atas gunung. Sepertinya tidak ada yang spesial dari para jenius dari wilayah Swan Timur, ucap seorang lelaki muda yang tampak feminim di depan tersenyum menatap puncak gunung. Setelah kami memindahkan medan ini ke wilayah Swan Barat, semua yang disebut jenius ini kemungkinan akan berakhir sebagai tahanan, ucap pria lain tertawa terbahak-bahak. Gelombang tawa langsung meletus di langit ketika yang lain mendengar ini, seolah-olah mereka benar-benar memandang rendah para jenius ini. Kilatan muncul di mata semua orang di puncak gunung ketika mereka mendengar tawa mengejek dari orang-orang Swan Barat. Semua yang hadir adalah individu yang angkuh dan bangga. Oleh karena itu, bagaimana mereka bisa bertahan diejek secara terbuka? Meskipun mereka mengamuk di hati mereka, tidak ada yang berani berbicara secara impulsif saat ini. Situasi saat ini sedemikian rupa, sehingga bahkan para ahli dari sekte super terjebak. Mungkinkah mereka yang harus bertindak dalam situasi ini? Beberapa beralih ke satu sama lain sebelum tatapan mereka segera berbalik dilemparkan ke arah Qintian yang berada di pusat. Kenyataannya, Kekaisaran Tianyuan adalah kekaisaran terkuat di wilayah Swan Timur. Selain itu, mereka memiliki dukungan dari sekte Gerbang Yuan. Pada saat ini, sepertinya wajar bahwa setiap orang menaruh harapan pada dirinya. Sebagai titik fokus, senyum yang sangat kecil terbentuk di sudut mulut Qintian, sementara bahunya tanpa sadar diluruskan. Dia melirik ke arah Lindong dari sudut matanya. Tampaknya dia sangat senang menjadi pusat perhatian. Tindakan Qintian tidak lepas dari mata Lindong. Dia tersenyum sedikit. Orang ini benar-benar masih berpikir tentang omong kosong seperti itu saat ini, pikir Lindong. Kalian tidak bijaksana untuk bertindak begitu arogan di wilayah Swan Timur kami, bukan? Ucap Qintian yang sekarang melihat ke arah selusin tokoh kuat di langit. Menurut Anda, siapa Anda? Ucap pria berpenampilan feminim itu menatap Qintian dengan sikap acuh tak acuh. Saya Qintian, dari Kekaisaran Tianyuan, murid dari sekte Gerbang Yuan. Ucap Qintian sangat marah ketika dia dengan dingin berkata, Qintian, saya belum pernah mendengar tentang orang seperti itu di antara generasi muda dari Gerbang Yuan. Ucap pria feminim itu mengolok-olok. Kakak Chang Wei, orang ini sudah jelas belum memasuki sekte Gerbang Yuan. Bagaimana mungkin Anda akan mendengar tentang dia? Ucap suara terdengar di belakang pria yang feminim ini. Jadi sepertinya dia hanya berlagak pamer, ucap pria feminim itu yang dipanggil Chang Wei. Baiklah Chang Wei, tidak perlu berkata-kata lagi, ucap seorang pria berjubah merah gelap tepat di depan, akhirnya melambaikan tangannya, membungkam tawa mengejek di belakangnya. Baik kakak Chow, ucap Chang Wei. Pria ini yang baru saja berbicara jelas memiliki posisi yang agak tinggi. Oleh karena itu bahkan Chang Wei tersenyum dan mengangguk. Pria berjubah merah gelap itu perlahan menundukkan kepalanya. Matanya dingin acuh tak acuh saat dia melihat ke arah kerumunan. Yuan power yang kuat samar-samar menyebar dari tubuhnya, menyebabkan hati semua orang tiba-tiba menegang. Riak ini bahkan lebih kuat dari Qintian. Siapakah yang bernama Lindong? Ucap pria berjubah merah gelap menyapu kerumunan. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini. Segera mata mereka bergeser ke arah sosok tinggi dan kurus di belakang. Jelas mereka tidak mengharapkan nama itu dipanggil. Lindong juga sedikit menyerngit pada saat ini. Dia menatap pria itu dan berbicara dengan nada tenang. Ya, ada apa? Anda pasti mengingatnya bukan? Ucap pria berbaju merah gelap itu melambaikan tangannya. Setelah itu, seseorang dari belakangnya melangkah maju. Dia dengan kejam menatap Lindong. Dari kelihatannya, itu adalah Jenderal Roh Kematian yang telah melarikan diri setelah terluka oleh Lindong. Lindong, apakah kamu masih ingat kata-kata yang saya ucapkan saat itu? Saya mengatakan bahwa Anda akan menyesalinya, ucap Jenderal Roh Kematian menatap Lindong. Hidup seperti yang diharapkan, betapa tidak menyenangkannya, ucap Lindong melirik ke arah Jenderal Kematian dengan acuh tak acuh. Terus bersikap keras. Setelah medan ini dipindahkan ke wilayah Swan Barat, saya akan membiarkan Anda mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian, ucap Jenderal Roh Kematian mengenakan ekspresi ganas. Apa? Lindong, apakah Anda mengenal mereka? Ucap Qintian tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara ketika melihat adegan ini. Jelas, dia tidak berharap bahwa pusat perhatian direnggut oleh Lindong.
Saya telah bertemu orang-orang ini beberapa waktu lalu dan saling bertukar pukulan dengan mereka, ucap Lindong dengan santai. Apakah Anda sadar bahwa mereka menargetkan medan ini? Mengapa Anda tidak melaporkan ini lebih cepat? Ucap Qintian mengerutkan kening, nadanya sedikit interrogatif. Mata Lindong menyipit sedikit setelah mendengar ini, merasa sedikit bersalah. Namun, nadanya tidak banyak berubah ketika dia menjawab. Jika Anda secara acak bertemu seseorang di jalan yang memberitahu Anda bahwa mereka berniat untuk merebut medan ini dari tangan sekte super wilayah Suan Timur, akankah Anda mempercayainya? Ucap Lindong. Qintian tercengang. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Qintian, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Kita harus menghentikan mereka dari pembentukan formasi. Jika tidak, setelah mereka memindahkan medan ini ke wilayah Suan Barat, kita akan berakhir di dalam sarang serigala, ucap Laning. Qintian menoleh setelah mendengar kata-kata Laning, melihat ke arah pria dengan jubah merah gelap saat dia berkata, "Tidak perlu khawatir, lagi pula ada cukup banyak dari kita. Segel mereka tidak akan dapat menjebak Tuan Liu Tong dan sisanya untuk waktu yang lama. Serahkan orang ini kepada saya," ucap Qintian. Dia kemudian melangkah maju. Segera riak Yuan Power yang kuat menyapu keluar. Tingkat kekuatan itu menyebabkan ekspresi cukup banyak orang berubah. Tahap 6 Yuan Nirvana? Dia memang layak menjadi seseorang dari kekaisaran Tian Yuan. Ekspresi terkejut terungkap di mata banyak praktisi dari berbagai kerajaan di puncak gunung. Menyaksikan adegan ini juga menyebabkan mereka bersukacita sedikit. Seperti yang diharapkan, 6 Yuan Nirvana, gumam Lindong. Qintian ini memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, Lindong secara alami senang karena Qintian maju atas nama mereka. Lindong segera mundur dan berdiri di samping Little Martin. Orang ini tidak cocok untuk orang itu. Terlebih lagi, dia kemungkinan akan kalah menyedihkan, ucap Little Martin dengan malas. Hah? Lindong terkejut. Dia menoleh pada pria berjubah merah gelap di langit. Orang ini memang tampaknya sedikit lebih kuat daripada Qintian. Namun, kekalahan yang menyedihkan itu mungkin tidak akan dialaminya. Wajah Little Martin memiliki senyum main-main. Tanpa menjelaskan, dia melipat tangannya di dada saat dia mengamati medan perang. Tahap 6 Yuan Nirvana cukup layak, ucap pria berjubah merah di langit juga sedikit terkejut ketika dia menatap Qintian. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan dengan lembut kembali berkata, "Memang ada beberapa dari Anda yang cukup. Namun, meskipun saat ini yang berada di pihak kami bukan yang terkuat karena keterbatasan skema kami, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan kalian semua. Siapkan formasinya," ucap pria berjubah merah. "Dimengerti," jawab selusin toko di belakangnya segera bertindak serempak. Mereka mengayunkan tangan mereka saat kelompok bola cahaya hitam muncul. Segera setelah itu, banyak garis cahaya hitam tiba-tiba bergegas keluar. Garis-garis cahaya ini langsung menembus kekosongan, seolah-olah mereka menembus ruang ini. "Qintian, hentikan mereka! Siapapun yang berhasil menghancurkan formasi itu akan menjadi pemenang dari perang Hundred Empire ini," ucap Liu Tong tiba-tiba terdengar dari penjara yang dibentuk oleh segel hitam ketika garis-garis cahaya hitam menembus angkasa. "Saya pikir kamu telah menemukan lawan yang salah jika ingin berperilaku kejam di wilayah Suan Timur kami," ucap Qintian juga menjadi dingin setelah mendengar seruan Liu Tong. Yuan Power Agung tersapu keluar. Dia langsung berubah menjadi sosok terang yang bergegas menuju pria berjubah merah dengan kecepatan kilat. Di belakang Qintian, para ahli yang telah melangkah ke peringkat emas Nirvana juga mengungkapkan ekspresi tegas saat mereka mengikutinya. Pria berjubah merah menyaksikan Qintian dengan mata acuh tak acuh. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan mengepalkannya dengan lembut. Setelah itu, ruang di depannya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Cahaya hitam yang tidak biasa langsung ditembak keluar dari ruang kosong, menabrak Qintian dengan kecepatan kilat. Cahaya hitam melanda Qintian saat cahaya keemasan liar berkedip-kedip di tubuhnya. Detik berikutnya, cahaya keemasan meredup saat mulu penuh darah segar menyembur keluar dan tubuh Qintian terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Akhirnya, dia mendarat dengan keras di tanah. Para ahli peringkat emas Nirvana yang baru saja berlari maju ke depan terhenti seketika. Mereka semua memiliki ekspresi terkejut. Jelas, mereka tidak berharap bahkan Qintian yang telah melangkah ke tahap 6 Yuan Nirvana akan dikalahkan dalam satu langkah. Mata Lindong perlahan menjadi serius pada saat ini. Orang itu sangat kuat. Pria berjubah merah gelap itu memandang rendah semua orang dari langit. Nada suaranya acuh tak acuh, sementara ekspresinya mengejek. "Apakah kamu masih ingin bertarung?" Pria itu berdiri dengan arogan di langit dengan satu tangan di belakang punggungnya, sementara dia memandang rendah semua orang di puncak gunung.
seluruh puncak gunung tiba-tiba diam. Ekspresi semua orang cukup suram. Beberapa orang dengan erat mengepalkan tinju mereka, ingin menangis dengan marah. Namun, semua menahan diri ketika mereka melihat keadaan menyedihkan Qintian. Bahkan, Qintian yang telah melangkah ke 6 Yuan Nirvana telah dikalahkan secara menyedihkan. Mungkin akan benar-benar tidak berarti, bahkan jika mereka melangkah maju. Lan Ying dan para ahli peringkat emas Nirvana lainnya mengenakan ekspresi suram. Mereka jelas-jelas terguncang oleh serangan pria itu sebelumnya. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Ucap Lindong cemberut. Ini karena segel arai surgawi itu, ucap Little Martin menjawab dengan lemah. Itu adalah harta Yuan murni, dan orang ini dengan jelas memanfaatkan beberapa kekuatan arai. Tidak mengherankan baginya untuk mengalahkan Qintian dalam satu serangan, jika kita memperhitungkan kekuatannya yang sebenarnya. Harta Yuan murni, alis Lindong sedikit dirajut. Ya, harta yang lebih kuat dari harta karun surgawi. Hal semacam itu cukup langka bahkan di dalam sekte super, ucap Little Martin menjelaskan. Segel arai surgawi adalah tipe Yuan murni kelas tinggi, maka itu dapat mengunci seluruh ruang ini. Begitu kuat, Lindong diam-diam menekan lidahnya. Dalam hal itu, apakah batu talisman misterius juga dianggap sebagai harta Yuan murni? Ucap Lindong ingin tahu. Hal itu adalah sesuatu yang belum dapat sepenuhnya saya pahami, bahkan setelah bertahun-tahun. Bagaimana mungkin harta Yuan murni dibandingkan dengan tingkat kemisteriusan itu? Ucap Little Martin meringkuk mulutnya. Jadi, bahkan Anda belum sepenuhnya mengetahui sifat dari jimat batu misterius, ucap Lindong memutar matanya ke Little Martin. Little Martin segera tertegun setelah mendengar ini. Tampaknya kebanggaannya terpukul. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggosok hidungnya dengan getir. Situasi ini tampaknya tidak terlalu baik, ucap Little Martin mengganti topik saat dia melihat ke langit. Lindong menghela nafas pelan dan mengangguk. Jelas, dia tidak menyangka bahwa perang Hundred Empire ini benar-benar akan berubah menjadi keadaan seperti ini. Ayah, kakek, dan yang lainnya sedang menunggu dia untuk menyampaikan kabar baik. Jika mereka akhirnya mendengar bahwa Lindong ditangkap oleh wilayah Swan Barat, itu akan sangat menyedihkan. Orang yang dipanggil Cahayu di langit melihat kesunyian ini di puncak gunung dan tersenyum samar. Dengan gelombang tangannya, bola-bola cahaya hitam di tangan banyak sosok di belakangnya memancarkan lebih banyak sinar cahaya. Sinar cahaya ini menembus ruang dan samar-samar tampak telah membentuk formasi cahaya hitam yang sangat besar di langit di atas. Kita tidak bisa mengizinkan mereka menyelesaikan formasi. Lan Ying, King Feng, dan yang lainnya juga memiliki wajah yang semakin buruk. Mereka sadar bahwa begitu formasi selesai, wilayah ini akan dialihkan ke wilayah Swan Barat. Setelah semua, hubungan antara wilayah Swan Barat dan wilayah Swan Timur cukup bermusuhan. Ayo berjuang, saya tidak ingin pergi ke daerah Swan Barat yang mengerikan itu, ucap seorang pria dengan pedang hitam di punggungnya berbicara dengan ekspresi suram. Dia adalah seseorang dari Kekaisaran Pedang dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan kekuatan Cahayu, siapa yang bisa bertarung dengannya? Ucap Lan Ying mengepalkan tangannya dengan kuat. Namun, bahkan jika para ahli dari peringkat emas Nirvana menyerbu menuju Cahayu, kemungkinan besar sisanya akan mengalami kesulitan menghentikan pihak lain dari pembentukan formasi. Para jenius dari 10 kekaisaran super lainnya memiliki ekspresi cekung setelah mendengar kata-kata Lan Ying. Bahkan, Qintian yang telah melangkah ke 6 Yuan Nirvana dikalahkan dengan satu serangan. Siapa di antara mereka yang berani bertarung dengan Cahayu saat ini dalam pertarungan 1 lawan 1? Akan saya lakukan. Sisanya harus memimpin yang lain dan mengganggu formasi, ucap pria yang membawa pedang berat dengan keras melangkah keluar. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan pedang berat di punggungnya terbang keluar segera. Cahaya pedang yang tajam meletus. "Chenan, kamu!" ucap Lan Ying dan yang lainnya terkejut saat melihat adegan ini. Sebelum kata-kata mereka terdengar, pria itu sudah bergegas keluar dengan eksplosif. Pedang dan tubuhnya menjadi satu saat mereka berubah menjadi cahaya terang yang merobek ke langit yang jauh dan menembus menuju Cahayu dengan cara seperti kilat. "Dasar pembangkang!" ucap Cahayu acuh tak acuh saat dia melihat sosok bergegas menjadi pedang tajam itu. Dia mendengus dingin dan tangannya segera diperpanjang. Setelah tangannya bergerak, ruang di depan sekali lagi meletus menjadi cahaya hitam yang mengerikan. Dengan segera, itu berubah menjadi tangan besar berwarna hitam yang dengan keras menghantam cahaya pedang itu. Pedang tajam pada dasarnya runtuh hampir seketika di bawah tangan besar cahaya hitam itu. Sosok Chenan di dalamnya juga mengeluarkan seteguk darah segar dan dipukul mundur dengan menyedihkan. Ahli dari Kekaisaran Pedang ini jelas telah dikalahkan oleh Cahayu hanya dengan satu serangan. "Chenan!"
ucap Lanning dan yang lainnya buru-buru bergegas ke sisi Chenan. Orang ini sangat kuat, ucap Chenan mengeluarkan seteguk darah segar sambil berbicara dengan suara serak. Sial, kita semua akan bertarung, ucap seorang ahli berteriak dengan marah. Semua orang di sekitar memiliki wajah yang dipenuhi amarah. Mereka tidak dapat menelan kemarahan karena telah diinjak-injak oleh orang-orang ini dari wilayah Suan Barat. Dibandingkan ditangkap dan dibawa ke wilayah Suan Barat, lebih baik bertempur sampai mati bersama mereka di sini, ucap jenius lain juga mengatupkan giginya. Itu benar, kami akan bertarung dengan mereka. Lanning juga menggigit bibir merahnya ketika dia mendengar berbagai tangisan marah yang terdengar dari sekitarnya. Wajah cantiknya menjadi sedingin es saat dia berdiri. King Feng, Malin, Muse, kita akan menyerang bersama dan menahan Cao Yu. Yang lain harus menyerang dan menghancurkan formasi, ucap Lanning. Baik, ucap para ahli peringkat emas Nirvana di samping Lanning. Lanning juga melakukan hal-hal dengan cara yang menentukan. Selain itu, dia sadar bahwa mereka tidak bisa menunda lebih lama lagi. Segera tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar. Namun, sebuah tangan tiba-tiba diperpanjang dari belakangnya saat dia hendak melangkah maju. Setelah itu menekan dengan lembut ke bahunya. Anda semua tidak cocok dengannya. Jangan pergi, ucap Lindong. Lanning menoleh dan menatap Lindong dengan wajah tak berdaya. Bagian belakang giginya menggigit bibir merahnya dan dia dengan dingin tertawa. Saya pikir Anda akan terus bersembunyi di belakang saya, ucap Lanning. Dia jelas merenung atas fakta bahwa Lindong baru memilih untuk melangkah pada saat ini. Saya bukan individu unggulan, tidak seperti Anda, anggota kekaisaran super. Mengapa Anda menaruh begitu banyak harapan pada saya? Ucap Lindong tersenyum samar, tapi tidak peduli. Dia hanya mengangkat kepalanya dan menatap Cao Yu. Setelah diam sejenak, dia menghela nafas. Lupakan saja, serahkan dia padaku, ucap Lindong. Kamu ingin menghadapinya? Ucap Lanning dan yang lainnya terkejut setelah mendengar ini. Meskipun hati mereka dicengkram ketika menonton pertukarannya dengan Lin Langtian, namun Cao Yu adalah seseorang yang bahkan bisa mengalahkan Qin Tian hanya dengan satu serangan. Mengapa? Anda tidak mengizinkan saya bersembunyi. Lalu, apakah Anda juga tidak mengizinkan saya untuk bertarung? Ucap Lindong menatap tajam pada Lanning. Wajah cantik Lanning segera menjadi merah setelah mendengar ini. Dia kehilangan kecerdasan tajamnya. Sebaliknya, dia berbicara dengan ragu-ragu. Orang itu sangat kuat. Tidak ada pilihan. Aku juga tidak ingin dibawa ke daerah Suan Barat. Selain itu, terlepas dari seberapa kuatnya dia, kita setidaknya harus mencoba, bukan? Ucap Lindong berhenti mengatakan kata-kata lagi. Dia perlahan melangkah maju. Namun, tiba-tiba dia melihat Little Martin muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Serahkan saja pada saya, ucap Little Martin menatap Lindong. Dia jelas mengerti Lindong. Meskipun Lindong cukup kuat, akan sedikit sulit baginya untuk mengalahkan Cao Yu. Ada perwakilan sekte gerbang Yuan di sini. Orang-orang itu tampaknya tidak murah hati. Anda tidak dapat mengungkapkan identitas Anda, ucap Lindong menggelengkan kepalanya dan menggunakan suara pelan yang hanya dapat didengar oleh Little Martin. Anda tidak cocok dengannya, ucap Little Martin mengerutkan kening. Senyum aneh muncul di wajah Lindong ketika dia mendengar ini. Dia dengan lembut menepuk bahu Little Martin dan dengan lembut berkata, itu belum tentu. Tidakkah Anda ingin tahu mengapa saya telah menekan kekuatan mental saya? Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda, ucap Lindong. Alis Little Martin terangkat saat Lindong bergegas melewatinya. Mungkinkah orang ini benar-benar melakukannya? Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti